ke pertanyaan di atasnya 155 ya. Apabila ada pelaku usaha yang memberikan demosi ke karyawan hanya lisan saja, demosi ya, dan tanpa surat atau dokumen dari demosi tersebut dan diskusi dengan karyawan, apakah solusi untuk hal ini karena tidak diatur di peraturan perundangan? Baik, Bapak Ibu semua, demosi itu bukan demosinya sendiri tidak diatur. Ya. Tetapi sejatinya kalau kita lebih memperhatikan lagi Undang-Undang 13, ada pasal yang mengatur yang bisa mengcover kebutuhan demosi. Ya. Karena demosi ini kan merubah jabatan seseorang dari tingkat tertentu menjadi lebih rendah. Ya. Kalau demosi kan turun ya. Turun. Kalau promosi naik, mutasi sama pindah kan Ya. gitu. Nah, ada satu pasal yang seharusnya bisa melindungi karyawan dalam hal ini, yaitu pasal 55 di Undang-Undang 13. Ayo Bapak Ibu silakan buka pasal 55. Kurang lebih bunyinya itu begini. Perjanjian kerja tidak dapat dirubah dan atau diakhiri tanpa kesepakatan kedua pihak. Kurang lebih begitu bunyinya. Nggak bisa dirubah, nggak bisa juga diakhiri tanpa kesepakatan kedua pihak. Ya. Perjanjian kerja. Baru di pasal 54-nya kita bisa melihat yang disebut sebagai perjanjian kerja ya. Minimal atau paling sedikit memuat beberapa hal. Ya. Seingat saya ada 6 atau 7 poin, di mana salah satunya adalah jabatan. Ya. Jadi jabatannya sudah disebutkan. Nah, sehingga pada saat jabatan itu akan dirubah, baik itu diturunkan, dipindahkan, ya. atau dinaikkan, ya. maka kedua pihak harus sepakat. Ya. Loh, dan jabatan juga harus sepakat. Iya. Kenapa? Karena memang demi hukum itu akan merubah perjanjian kerja. Pastinya. Ya kan? Akan merubah perjanjian kerja. Maka bukti kesepakatannya apa? Dibuatlah tadi. Apakah modelnya perubahan perjanjian kerja atau modelnya surat keputusan pengangkatan, surat keputusan demosi atau surat keputusan mutasi yang karyawan tanda tangan. Ya, itulah wujud dari pasal 55 dan 54. Ya, jadi sesungguhnya ada diatur kok ya, ada diatur. Dasarnya kita bisa lihat di pasal 55. Tapi memang di sana tidak tertulis secara spesifik demosi atau mutasi atau promosi. Ya. Nah, kalau perusahaan hanya lisan saja, artinya belum memenuhi ketentuan pasal 55 ini. Ya. Apalagi tanpa surat, tanpa dokumen, tanpa diskusi. Berarti persetujuannya nggak ada, ya kan? Bukti kesepakatannya nggak ada. Oh, kalau udah sepakat toh, kapan diskusinya nggak ada? Dokumen bukti kesepakatannya nggak ada. Oh, waktu kita ketemu dalam mimpi. Atau direkam dengan untuk TikTok gitu. Nah, kita pakai TikTok gitu. Nah, jadi kita ketemu dalam mimpi sepakat. Direkam perjanjian lewat TikTok. Nah, itu yang nggak benar. Terus solusinya gimana untuk kalau ini terjadi? Apa yang perlu kita lakukan adalah pertama, kalau kita masih ada di perusahaan itu, coba buka PP atau PKB-nya. Biasanya di bagian terakhir dari PP atau PKB ada pasal yang berbunyi kurang lebih begini nih ya, penyelesaian keluh kesah. Cari pasal itu dan ikuti prosedur. Di bagian akhir dari penyelesaian keluh kesah biasanya adalah mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, masuk tahap ke ranah hukum kalau udah seperti itu. Jadi kalau tidak bisa diselesaikan melalui pasal penyelesaian keluh kesah dalam PP atau PKB yang berlaku di perusahaan Bapak Ibu, maka ikuti ayat terakhir dalam pasal itu biasanya berbunyi mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Disitulah baru ikuti proses hukumnya. Ada bipartit, kemudian lanjut mediasi, kemudian ke pengadilan hubungan industrial, mahkamah. Ya, begitu kurang lebih.